malam hari yang seharusnya menjadi waktu untuk melepas lelah, justru berubah menjadi teror yang mencekam bagi sebagian orang. Rasa takut dan cemas seketika menyergap begitu mendengar ketukan pintu dari mereka. Hati berdebar, mereka yang mendatangi rumah warga bagaikan hantu penghisap darah di tengah malam. Di tengah himpitan ekonomi, harga BBM yang melambung, dan harga bahan pokok yang terus meroket, bertahan hidup menjadi perjuangan yang luar biasa berat. Lapangan kerja yang sulit, kebutuhan hidup yang semakin bertambah, seringkali membuat orang gelap mata. Demi sesuap nasi dan keluar dari penderitaan, banyak yang akhirnya terjebak ke dalam tawaran. Dana cepat, syarat mudah, dan langsung cair seketika. Mereka datang membawa angin segar, bak malaikat penolong dan juru selamat finansial di tengah badai ekonomi. Namun, di balik senyum ramah itu, ada realita pahit yang siap mencekik leher korbannya. Sahabat Dana Sepuh Project Official, selamat berjumpa kembali. Senang sekali kami bisa hadir menemani Anda semua. Dalam video kali ini, kami akan mengajak Anda bersama-sama menyelami dan menguliti fakta kelam yang terjadi di tengah masyarakat, mulai dari pinggiran kota hingga ke pelosok desa. Jika Anda sering berkunjung ke daerah pedesaan atau pinggiran kota, pemandangan ini pasti sudah tidak asing lagi. Di warung-warung kopi pinggir jalan, kerap terlihat sekumpulan pemuda berpakaian rapi, bersepatu pantofel, dengan motor yang berjejer rapi. Seketika hati kita bertanya, siapa mereka dan apa yang mereka lakukan di sana? Mereka bukanlah pegawai bank yang biasa Anda temui di balik meja marmer ber-AC. Mereka adalah para petugas lapangan, ujung tombak dari bisnis penjerat ekonomi. Dan tujuan mereka berkumpul hanya satu, menyusun strategi sebelum mendatangi rumah-rumah warga untuk menagih utang. Namun sebuah pertanyaan besar muncul. Jika mereka mengaku sebagai petugas bank atau koperasi resmi, mengapa mereka justru gencar bergerak di waktu sore, bahkan hingga larut malam? Ternyata ada alasan taktis dan penuh perhitungan di balik waktu operasi ini. Pertama, waktu sore dan malam adalah saat di mana target mereka berada di rumah. Para petani baru pulang dari sawah, para pedagang kecil baru menutup lapaknya, buruh pabrik baru kembali dari kota. Di jam-jam inilah para korban tidak bisa lagi menghindar dengan alasan sedang bekerja. Kedua, ini adalah perang psikologis. Sore hari saat lelah-lelahnya pulang kerja, atau malam hari saat lingkungan mulai sepi, adalah waktu di mana pertahanan mental manusia berada di titik terendah. Kedatangan mereka di waktu istirahat sengaja menciptakan efek kejut dan rasa malu. Mereka tahu, di tengah keheningan malam, suara tagihan yang keras akan terdengar oleh tetangga sebelah rumah. Rasa malu kepada tetangga inilah yang dimanfaatkan sebagai senjata. Korban yang panik dan harga dirinya terancam, akhirnya dipaksa berpikir instan, termasuk meminjam ke lubang baru demi menutup lubang lama malam itu juga. Penagihan di malam hari ini telah menjadi fenomena kelam tersendiri. Padahal, jika kita bicara aturan, pemerintah melalui lembaga pengawas keuangan dan hukum yang berlaku secara tegas melarang keras segala bentuk penagihan atau penarikan dana dari nasabah di malam hari, apalagi di atas jam istirahat. Aturan dibuat untuk melindungi hak warga negara agar bisa beristirahat dengan tenang tanpa intimidasi. Namun bagi mereka, aturan hanyalah selembar kertas tanpa arti. Hukum pemerintah kalah telak oleh hukum target setoran harian mereka. Namun,
jalanan malam tidak selalu ramah bagi para petugas ini. Realita di lapangan seringkali tak sejalan dengan harapan. Tidak semua pintu rumah yang mereka ketuk akan terbuka dan menghasilkan lembaran uang. Banyak di antara para anggota atau nasabah yang memang sudah benar-benar kehabisan daya. Jangankan untuk bayar cicilan beserta bunganya, untuk makan esok hari pun mereka kesulitan. Alhasil para petugas ini pulang dengan tangan hampa. Disinilah lingkaran setan itu dimulai. Gagal malam ini bukan berarti teror itu selesai. Kegagalan hari ini justru menjadi bahan bakar untuk teror yang lebih besar di hari berikutnya. Mau tidak mau, malam berikutnya mereka harus datang kembali. Mengetuk pintu yang sama, dengan rasa frustasi yang meningkat. Bagi nasabah, ini adalah kurungan psikologis tanpa akhir. Malam ini mereka selamat, tapi besok malam, hantu yang sama akan kembali menggedor pintu mereka.